بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Fatihah merupakan surah pertama yang ada di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Dalam surah Al-Fatihah terkandung makna yang sangat dalam. Di antaranya adalah berbicara mengenai sifat-sifat Allah sebagai zat yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan untuk semua makhluk di langit dan di bumi. Surah ini juga sering disebut sebagai surah pembuka yang memberikan pesan-pesan kepada seluruh umat manusia. Pesan utama yang terkandung dalam surah Al-Fatihah adalah perintah untuk selalu berbuat baik dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mempunyai keutamaan yang sangat banyak ketika kita membacanya, ternyata surah ini juga sebagai asupan ruh dalam diri kita. Mungkin kita sering mendengar atau bahkan sering menghadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Akan tetapi, pernahkah saudaraku terpikir untuk menghadiahkannya kepada diri sendiri? Jika selama ini belum pernah, mulailah dari sekarang untuk sesekali membaca surah Al-Fatihah dan hadiahkanlah untuk diri kita sendiri. Tujuannya supaya roh dalam diri kita merasa segar dan tidak mudah rapuh iman. Lalu bagaimana cara menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tata cara yang bisa kita lakukan adalah setiap pagi setelah bangun tidur, duduklah sejenak. Kemudian tempelkan tangan kanan pada dada sebelah kiri kita atau bagian jantung. Lalu berilah salam pada ruh yang ada dalam diri kita. Untuk memberi salam, saudaraku semuanya bisa dengan Assalamualaikum, wahai ruh yang ada dalam tubuhku. Kemudian niatkan, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini untuk roh dalam diriku sendiri, untuk lahir dan batinku. Jagalah hambamu ini, lindungi hambamu ini, dan jadikanlah hamba-hamba sebagai penjemput rezekimu yang berkah, berlimpah, layaknya air yang mengalir tanpa henti. Amin. Kemudian setelah itu silahkan baca surah Al-Fatihah 1 kali. Setelah selesai ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan silahkan jika ingin memulai aktivitas dari saudaraku semuanya. Lalu apa keutamaan jika kita menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri? Yang pertama adalah sebagai obat atau asy-syifa. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dikatakan dalam ayat tersebut sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, yang artinya penawar dari segala penyakit hati dan sebagai pembuka rahmat Allah di saat kita menjalankan aktivitas untuk menjemput rezeki yang telah Allah sediakan untuk kita. Apabila asupan ruh tercukupi, jauh dari penyakit hati, insya Allah saat kita menjalani aktivitas pun akan terasa sangat nyaman dan penuh dengan rasa syukur, sehingga yang terjadi adalah rahmat dan nikmat kita insya Allah akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai ruqyah diri. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah dijelaskan bahwa ada sekelompok sahabat Nabi yang tengah melewati sebuah kampung. Ternyata di kampung tersebut ada salah seorang ketua kampung yang baru saja digigit kalajengking. Lantas salah seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah kepada ketua kampung yang disengat kalajengking tersebut. Kemudian orang itu pun sembuh dan racunnya ternetralisir. Sahabat Nabi tersebut kemudian dihadiahi seekor kambing. Akan tetapi ia tidak berani memakannya sebelum bertanya tentang kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Dikarenakan sahabat Nabi tersebut khawatir jika apa yang dilakukan dengan perantara surah Al-Fatihah tersebut ternyata keliru. Saat sahabat itu bercerita dengan apa yang dilakukannya tersebut, kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, "Bagaimana kalian tahu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah doa penyembuh atau al-ruqyah?" Ini artinya jika kita niat kepada Allah untuk menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, insya Allah penyakit fisik maupun penyakit hati dalam diri kita bisa sembuh, sehingga saat kita menjalankan aktivitas pun juga akan semakin bersemangat. Yang ketiga, dilindungi dari godaan syaitan. Tak jarang saat kita beraktivitas banyak sekali godaan yang kita temui, yang mana jika iman kita lemah maka kita pun akan terjerumus dengan godaan tersebut. Oleh sebab itu, menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sebelum beraktivitas insya Allah akan melindungi diri kita dari segala macam godaan yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Karena kita semua tahu dosa adalah penghalang masuknya rahmat Allah ke dalam diri kita. Lalu yang keempat, memudahkan segala hajat. Setiap manusia tentu punya hajat yang ingin dicapai, baik itu saat bekerja, sekolah, ataupun yang lain. Menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sebelum beraktivitas insya Allah mampu memudahkan segala hal yang akan kita kerjakan di hari itu, sehingga rahmat yang Allah berikan bisa sampai kepada kita, dan masih banyak hal lain yang akan kita rasakan sendiri. Bagi saudaraku yang belum pernah mencoba menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri, tidak ada salahnya apabila mulai mencobanya, karena roh dalam diri kita pun juga butuh asupan nutrisi supaya iman kita tetap kuat. Semoga Allah selalu melindungi dan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.